Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Pertanian Mansyah. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya habis melakukan penutupan plastik mulsa lahan saya. Bisa teman lihat di belakang saya ini sudah dilakukan penutupan plastik mulsa. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini sedikit akan saya bagikan beberapa tips atau pengalaman saya dalam melakukan persiapan pupuk dasaran pada lahan pertanian khusus untuk budidaya cabai, khusus untuk cabai ya teman-teman ya. Pertama-tama kita persiapkan lahan. Ini kita persiapkan lahan dengan cara dibersihkan, habis itu lalu kita lakukan penggemburan dengan cara di traktor ataupun di cangkul teman-teman. Kita lakukan penggemburan segembur-gembur mungkin agar nantinya perakaran tanaman cabai yang kita tanam itu sangat mudah menyerap nutrisi atau pupuk-pupuk yang kita tambahkan pada lahan kita teman-teman. Itulah fungsi daripada penggemburan pada persiapan lahan tanaman untuk tanaman cabai. Nah, terus yang kedua, setelah kita lakukan penggemburan, kita lakukan pembentukan bedengan. Dalam melakukan budidaya tanaman cabai ini, kita perlu melakukan pembentukan bedengan yang benar. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, teman-teman, bentuk bedengan yang paling ideal, teman-teman ya, untuk lebarnya itu 90 cm, itu paling bagus bagi saya. Terus tingginya itu, tinggi bedengannya itu kita sesuaikan dengan kondisi lahan. Misalkan kondisi lahan itu paling bagusnya itu 40 sampai 50 cm. Khusus untuk tinggi bedengannya. Dan khusus untuk jarak antara bedengannya itu, bagi saya paling bagus, paling ideal itu 50 cm. Tapi teman-teman teman-teman orang Jawa di sini itu biasanya mereka kadang jarak bedengannya antara bedengan dengan lebar bedengan itu sama. Nah, itu cara mereka dan mereka anggap itu paling bagus. Kalau saya itu pribadi itu terlalu lebar, jadi pemburusan lahan teman-teman. Terus habis kita lakukan pembedengan, perlu kita lakukan pemberian kapur. Di sini fungsi daripada pemberian kapur ya teman-teman untuk menetralkan keasaman atau pH tanah yang ada pada lahan pertanian kita. Karena lahan pertanian kita itu kalau baru habis digarap, baru habis diolah, pH tanahnya itu biasanya tidak stabil. Ada yang tinggi, ada yang rendah, dan ada yang terlalu basah, ada yang terlalu kering. Jadi di sini fungsinya kapur dolomit itu untuk menetralkan kelembaban yang ada pada lahan pertanian kita agar nantinya tanaman yang kita tanam itu sangat mudah sekali menyerap pupuk-pupuk atau kandungan nutrisi yang terkandung di dalam tanah itu teman-teman. Itu berdasarkan pengetahuan saya. Kalau misalkan lahan pertanian itu terlalu tinggi pH-nya itu, biarpun kita pupuk, biarpun kita kasih makanan pada tanaman itu, tidak bisa dia serap. Itu karena pH tanahnya tidak stabil. Itulah fungsi daripada pupuk kapur dolomit, teman-teman. Nah, setelah kita lakukan pemberian kapur dolomit, teman-teman, baru kita lakukan pemberian pupuk dasaran. Nah, pupuk dasaran yang tepat di sini adalah pupuk kandang dan pupuk kimia. Khusus untuk pupuk kandang, kita bisa menggunakan pupuk tai sapi ataupun tai ayam. Kalau aku pribadi teman-teman sebenarnya tai sapi sama tai ayam itu sama-sama bagus. Cuman kan di sini tai sapinya sangat susah sekali didapat. Di samping itu perlu diproses sebelum penggunaan kalau tai sapi karena biasanya tai sapi itu terlalu becek, masih sangat mentah semua. Jadi perlu dilakukan fermentasi. Kalau misalkan tai ayam kan sudah bisa langsung digunakan.
itu tidak berpengaruh sama sekali. Yang penting nantinya kalau sudah kita hambur itu kita biarkan berlama-lama dulu di kena air hujan biar matang teman-teman. Itu tidak berpengaruh sama sekali sama tanaman. Nah, setelah kita lakukan pemberian pupuk, itu khusus untuk pupuk kandang ya teman-teman. Nah, untuk pupuk kimia kita gunakan NPK, SP36 dan KCL. Perbandingannya itu kita kasih 221. NPK-nya 2, PK-nya 2, SP36-nya 2, KCL-nya 1. Nah, itu perbandingannya 221 teman-teman. Setelah itu kita lakukan penutupan pada bedengan lahan pertanian kita yang sudah kita berikan tadi pupuk kandang sama pupuk kimia. Kita rapikan, kita tutup, lalu kita tutup menggunakan plastik mulsa seperti ini, seperti yang teman-teman lihat di belakang ini teman-teman. Ini sangat efektif sekali. Kita tutup dengan plastik seperti ini kan. Jadi nanti setelah kita lakukan penutupan plastik mulsa seperti ini, kita biarkan beberapa hari. Paling bagus itu 2 sampai 3 minggu lah teman-teman. Itu pupuk-pupuk dasaran termasuk pupuk kandang dan pupuk kimia yang kita berikan tadi itu langsung matang. Jadi pas matang-matangnya nanti kita tanam tanaman cabai, langsung diserap. Kita tidak perlu khawatir atau takut tanaman yang kita tanam itu keracunan, karena pupuk-pupuk yang sudah kita tambahkan tadinya itu sudah mulai matang teman-teman. Nah, itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dalam melakukan persiapan pembuatan dasaran khusus untuk budidaya tanaman cabai. Nah, oke lah teman-teman. Itulah yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman petani cabai, yang khususnya untuk petani cabai pemula. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.